Shalom, salam jumpa pemirsa di dalam seri Kebaktian Kebangunan Rohani NET 2015 dengan tema Yesus Kristus Pengharapan di Akhir Zaman. Beberapa pembahasan telah kita ikuti bersama-sama, mulai dari jaminan Yesus Kristus, jangan takut, kemudian penghiburan Yesus Kristus, jangan menangis, kemudian kasih Yesus Kristus, aku mengasihi engkau, janji Yesus Kristus, aku datang segera, kemudian pekabaran Yesus Kristus, sembahlah Allah. Pada pembahasan kali ini, kita akan bersama-sama melihat suatu topik, yaitu umat Yesus Kristus. Hai umatku. Pemirsa, marilah kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan, agar kami boleh dipersiapkan di akhir zaman ini untuk siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya Engkau berkuasa, Roh Kudus-Mu boleh bertahta di dalam hati setiap pemirsa dan menguasai pikiran dan lidah hamba-Mu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa, di dalam kitab Wahyu hanya ada satu ayat yang menyebutkan kata umatku. Memang ada ayat lain yang menyebutkan tentang umatnya atau umat, tetapi untuk kata umatku hanya ada satu. Dan pembahasan kita pada malam hari ini akan dimulai dari ayat tersebut. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Wahyu 18 ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa oleh malapetaka-malapetakanya. Di sini kita temukan kata umatku, ada panggilan untuk umat Allah. Panggilan yang datang dari Allah, dari Yesus Kristus, hai umatku. Pembahasan malam hari ini akan melihat beberapa aspek. Yang pertama adalah, apakah konsep umat? Mengapa sampai Allah mempunyai satu umat? Kemudian, mengapa ada instruksi pergilah? Ada apa sehingga ada instruksi pergilah daripadanya? Nya di dalam kata daripadanya merujuk kepada apa? Dan semua ini akan kita coba bahas bersama-sama. Nah, sekarang coba kita lihat konsep Allah terhadap umatnya. Apa yang dimaksudkan dengan umat? Kita telah mempelajari bahwa Allah lah pencipta alam semesta ini. Ialah yang menciptakan kita manusia. Akan tetapi kita tidak percaya faham yang berkata bahwa setelah Allah menciptakan, maka ia mengatakan kepada manusia, sekarang aku telah menciptakan engkau, terserah kepadamu apa yang engkau mau lakukan, itu terserah kepadamu. Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Yang Alkitab ajarkan adalah begitu Allah menciptakan manusia, maka Allah telah mempunyai seperangkat perintah dan instruksi kepada manusia ciptaannya itu, dengan tujuan agar manusia boleh hidup sesuai dengan rancangan Allah,
agar supaya Allah boleh melihat kebahagiaan manusia. Allah tidak membiarkan manusia yang diciptakannya itu begitu saja tanpa ada tuntunan. Saya akan memberikan beberapa ilustrasi yang terdapat di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, ayat yang mengatakan bahwa ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bayangkan, firman Tuhan berkata bahwa Allah menciptakan manusia oleh menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Bahkan dikatakan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Bagaimana caranya kita menghembuskan nafas ke dalam hidung? Tentu Allah tidak menghembuskan nafasnya dari jauh. Sangat spesifik dikatakan di sini bahwa ia tidak hanya meniup dari balik pohon sehingga begitu manusia menjadi makhluk hidup, dia tidak melihat siapa-siapa di sekelilingnya. Allah menghembuskan nafas hidup langsung ke dalam hidung manusia, sehingga begitu Adam membuka matanya untuk pertama kali, maka sosok yang pertama kali ia lihat adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, manusia diciptakan untuk dekat dengan Allah. Allah tidak mau manusia jauh daripadanya. Kita dirancang untuk dekat dengan Allah. Karena Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kalau ada yang jauh daripada Allah, kalau ada yang meninggalkan Allah, maka ada yang salah di dalam diri manusia tersebut. Lalu kemudian setelah Allah menciptakan manusia, Allah memberikan instruksi-instruksi kepadanya. Contohnya di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Allah juga memberikan instruksi kepada manusia dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, beranak cuculah, bertambah banyaklah. Jadi Allah mengatakan, demikianlah kamu harus hidup, hai manusia, inilah makananmu. Kemudian Allah juga memberikan kepada manusia apa yang harus dikerjakan. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada pekerjaan sebagai seorang pengelola, bukan pemilik, karena Eden adalah milik Allah. Manusia ditempatkan di sana untuk mengelola taman yang telah dipercayakan kepada manusia sebagai tempat tinggalnya. Allah juga memberikan amaran, hati-hati. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 Allah katakan kepada manusia, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, Allah katakan, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ada begitu banyak instruksi yang Allah berikan kepada manusia, karena memang manusia diciptakan pada hakikatnya untuk dekat dengan Allah. Pada waktu manusia melanggar, Hawa memakan buah pohon yang dilarang Allah untuk dimakan itu. Dan pada waktu Hawa membagikannya kepada Adam, Adam juga ikut memakannya. Dan kedua mereka mendapati diri mereka telanjang. Yang mereka lakukan adalah mereka menjauh dari Allah. Dan mereka bersembunyi, mereka mengenakan pakaian yang dibuat dari daun-daunan. Tetapi kemudian Allah datang
ke taman itu. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Allah mau supaya manusia jangan jauh dari Allah. Kalau mereka jauh, Allah datang. Dia tidak menunggu. Ia datang dan dia panggil manusia, "Di manakah engkau?" Saudara boleh melihat pemirsa bahwa konsep umat Allah atau manusia milik Allah adalah umat Allah adalah mereka yang dekat dengan Allah. Karena Allah selalu mau umatnya untuk dekat dengan dia. Bagaimana dengan cerita Nuh? Ingat, kita bahas itu pada pembahasan kita sebelumnya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Pada waktu keadaan dunia ini sudah begitu rusak dan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sudah sangat rusak adanya. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Apakah yang datang terlebih dahulu kepada Nuh dan manusia pada saat itu hidupnya rusak? Kasih karunia Tuhan datang kepada Nuh. Dan dengan kasih karunia Tuhan itu, Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dan sebagai sambutan Nuh terhadap kasih karunia Tuhan itu, dia percaya. Bahkan firman Tuhan berkata, bahtera itu didirikan di suatu dataran yang tinggi. Dan pada waktu itu belum ada hujan, orang tidak akan percaya kalau akan ada hujan pada saat itu. Tidak mungkin akan ada banjir, belum pernah terjadi banjir. Mengapa Nuh membangun bahtera di atas dataran yang tinggi? Tetapi Nuh menyambut panggilan Allah yang telah mengaruniakan kepadanya kasih karunia itu. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah dari zaman ke zaman, pemirsa. Selalu ada umat Allah. Dari umat Allah yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Yang walaupun mereka jatuh, Allah selalu berusaha untuk menjangkau mereka kembali. Kemudian manusia hidup di dalam kebobrokan moral. Allah tetap memelihara satu umat yang mau tetap dekat dengan dia, yaitu Nuh dan keluarganya. Kemudian kita beranjak kepada Abraham yang dipanggil Allah untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk menjadi umat Allah, untuk mengikat perjanjian dengan Allah. Dari Abraham kepada Ishak, kemudian dari Ishak kepada Yakub. Dan dari Yakub inilah muncul satu umat yang sangat besar, yang menjadi umat Allah dengan satu misi khusus untuk menjadi terang kepada bangsa-bangsa lain. Itu adalah umat Israel. Tetapi apa yang terjadi ketika kelaparan terjadi pada saat itu? Maka keluarga Yakub, abang-abangnya dan sanak keluarganya, ayahnya datang ke Mesir. Mereka kemudian beranak pinak di Mesir, hingga banyak sekali jumlah mereka di Mesir. Sudah ratusan tahun mereka tinggal di Mesir, tetapi Firaun yang tidak mengenal Yusuf kemudian menindas mereka, memperbudak mereka, memaksa mereka untuk bekerja. Hingga pada saatnya Allah berkata, ini sudah tiba saatnya bagi umatku untuk keluar. Inilah yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Keluaran pasal yang ketiga, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Keluaran 3 ayat 7 dan 10. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan. Ada kata apa pemirsa? Kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau, hai Musa, demikian firman Tuhan, kepada Firaun untuk membawa, Tuhan mengatakan, umatku dari Mesir, umatku
orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memanggil, hai umatku, Mesir bukan tempatmu, karena di Mesir engkau diajarkan untuk menyembah berhala. Tidak ada penyembahan akan Allah yang hidup, tidak ada penurutan akan 10 perintah Tuhan. Mesir mengikuti agama-agama yang lain, agama yang tidak mengajarkan takut akan Allah. Keluarlah, lagi pula engkau menderita, engkau sudah diperhamba untuk sekian waktu lamanya. Hai Musa, tugasmu adalah untuk memanggil umatku keluar dari tanah Mesir. Nah, inilah yang terjadi pada waktu itu. Umat Allah keluar dari tanah Mesir. Pada malam hari itu, ketika malaikat maut itu melewati rumah-rumah yang ada di Mesir, maka pada setiap daun pintu dan ambang pintu yang beroleskan darah korban anak domba, Alkitab mencatat di dalam Keluaran pasal yang ke-12, satu pasal Keluaran pasal yang ke-12 tentang Paskah, maka tidak akan terjadi kematian di dalam rumah tersebut karena mereka menyambut perintah Tuhan dengan menoleskan darah pada ambang dan pada daun pintu rumah mereka. Ini semua menyatakan sambutan umat Allah yang percaya kepada Tuhan, melihat jauh ke depan kepada darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Kepada siapa Yohanes yang pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Semua konsep keselamatan itu sudah ada semenjak di dalam perjanjian lama. Allah mau agar supaya umatnya dekat dengan Dia. Ia mau supaya selalu ada terpelihara suatu umat yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan umat yang sempurna, bukan umat yang tanpa cacat celah, umat yang mempunyai banyak kelemahan, tetapi umat yang hatinya terbuka untuk menyambut kasih karunia Allah, untuk menyambut panggilan Allah, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya sebelum Allah mengumumkan 10 perintahnya yang terdapat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-17, kita telah bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa pembukaan untuk perintah Tuhan ini boleh kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Keluaran 20 ayat yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu disusul langsung dengan perintah yang pertama. Seakan kalau kita baca secara satu kesatuan tanpa ada stop, kita boleh katakan atau baca seperti ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Oleh sebab itu, janganlah ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung dan menyembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena akulah yang telah menyelamatkan engkau. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Karena akulah yang telah membawa kamu keluar dari perhambaan. Hormatilah ayah ibumu. Jangan kamu membunuh. Jangan kamu berzina. Jangan kamu mencuri. Karena akulah yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Janganlah kamu mengucapkan saksi dusta. Janganlah mengingini rumah sesamamu atau milik sesamamu. Penurutan akan hukum Tuhan adalah sambutan terhadap kasih karunia Tuhan. Karena Allah telah menyelamatkan, maka umat-umatnya yang mau menyambut kasih karunia Allah, kelepasan, keselamatan yang diberikan oleh Allah itu, mereka sambut dengan menuruti akan perintahnya. Nah, sekarang coba kita kembali kepada Wahyu. Yang sudah kita lakukan sejauh ini semenjak pembukaan tadi adalah bahwa kita sudah boleh melihat apa itu konsep umat Allah, yaitu Allah tidak pernah membiarkan manusia untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Allah mempunyai seperangkat perintah. Ia mempunyai petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada manusia agar manusia boleh hidup dekat selalu dengan Allah. Umat Allah adalah mereka yang mau dekat dengan Allah. Dengan konsep itu, sekarang mari kita lihat suatu sejarah yang sebelum terjadi telah diucapkan dan dinubuatkan di dalam Wahyu pasal yang ke-12 dan juga Wahyu 13 dan 14. Kita buka pemirsa dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 ini adalah merupakan
rangkuman atau garis besar, tidak dengan rinci disebutkan, tapi ini adalah rangkuman atau garis besar pertentangan yang terjadi mulai dari sorga hingga pada zaman akhir ini. Wahyu pasal yang ke-12, kita akan baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Yang tadinya dia adalah malaikat suci, menurut Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, seorang malaikat yang disebut sebagai Lucifer, malaikat yang mulia, entah bagaimana secara misterius muncullah ide-ide dosa di dalam hatinya, dan dia menghasut banyak sekali malaikat sorga untuk memberontak melawan Kristus, melawan Allah di sorga, dan mereka kalah, dan mereka kemudian dilemparkan ke atas bumi ini. Tetapi walaupun mereka dilemparkan ke atas bumi ini, pertikaian belum selesai, karena mereka masih mengaku belum kalah. Apa yang terjadi? Begitu mereka ada di atas bumi ini, maka yang dilakukan oleh naga itu dan malaikat-malaikatnya boleh kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang keempat. Wahyu 12 ayat 4, dan ekor naga itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, artinya menyeret sepertiga bahagian dari malaikat yang ada di sorga, yang melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ada satu episode konflik yang terjadi di mana setan berusaha untuk membinasakan anak yang mau dilahirkan oleh seorang perempuan. Ada ceritanya, walaupun di dalam kitab Wahyu ini akhirnya akan menjadi suatu simbol atau lambang sebagai penentangan terhadap umat Allah, terhadap Kristus. Tetapi memang cerita yang terjadi di dalam Matius pasal yang kedua, kita tahu ceritanya, setiap orang Kristen paling tidak sekali setahun mengulangi akan cerita ini. Dalam Matius pasal yang kedua, kita tahu bahwa ada usaha dari Raja Herodes yang mau untuk membunuh Yesus. Bahkan semua bayi yang usianya di bawah 2 tahun dibunuhnya dengan harapan Yesus atau bayi Yesus adalah salah satu di antara bayi-bayi yang dibunuh itu. Siapa lagi yang menggerakkan Herodes untuk membunuh sang bayi Yesus Kristus, juru selamat dunia itu, kalau bukan ide jahat dari setan atau dari naga itu yang telah kalah di sorga, tetapi mau terus melanjutkan pertentangan melawan Allah di atas dunia ini. Tetapi kemudian Alkitab berkata bahwa Yesus naik ke sorga, ia dilindungi, naga tidak bisa lagi menjamah Yesus. Sekalipun Yesus disalibkan, tetapi ia bangkit dari antara orang mati, dan ia sudah naik ke sorga. Tetapi naga masih belum juga puas terhadap kekalahan yang dideritanya. Kita boleh baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Wahyu 12 ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Karena ia tidak bisa lagi untuk menyerang anak laki-laki itu, ia tidak bisa lagi untuk menjamah Yesus Kristus. Yesus sudah tampil sebagai pemenang. Masih ada sasaran dari naga itu, dari setan, yaitu perempuan itu. Siapa ini perempuan? Di dalam Alkitab, perempuan melambangkan umat Allah. Saudara pemirsa masih mengingat ayat-ayat yang indah di dalam surat Paulus kepada Efesus. Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri, perempuan disetarakan atau diumpamakan sebagai jemaat. Perempuan menggambarkan suatu badan jemaat. Nah, pada Wahyu pasal yang ke-12,
Perempuan yang diperkenalkan di sini adalah perempuan yang murni, jemaat yang murni, jemaat yang menuruti perintah-perintah Allah, jemaat yang berselubungkan matahari. Demikian kata Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1. Ya, jemaat atau perempuan yang mengenakan mahkota dengan 12 bintang. Ada terang kebenaran pada perempuan ini. Inilah yang menjadi sasaran amuk setan, yaitu perempuan yang menuruti akan perintah Allah, jemaat Allah. Akan tetapi menurut ayat selanjutnya, perempuan atau gereja pada saat itu mendapat perlindungan karena ia melarikan diri ke suatu tempat yang masih belum banyak penduduknya, yaitu yang diumpamakan sebagai bumi, sehingga perempuan itu dilindungi di bumi atau di padang pasir tersebut. Demikian jalan ceritanya. Lalu kemudian naga itu masih marah lagi. Siapa lagi yang bisa diserangnya? Dan ini cerita bukan hanya cerita sebagai 1 malam atau 2 malam. Ini dimulai dari abad permulaan, pada waktu setan mau untuk membunuh Yesus, tetapi Yesus naik ke sorga, gereja Allah tetap eksis, dan ada penganiayaan pada abad pertengahan. Orang-orang Kristen dikejar-kejar dan dianiaya sampai banyak yang harus melarikan diri ke benua yang baru, yang di sana agama Kristen boleh berkembang dengan baik. Akan tetapi setan tidak tinggal diam. Karena sekalipun ia tidak bisa menjamah perempuan itu, yang dilakukan adalah yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Mari kita buka Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan dari perempuan itu, umat yang sisa, yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada satu hal yang sangat penting di sini, pemirsa. Ayat ini berkata bahwa keturunan atau generasi berikut dari jemaat Allah adalah generasi umat yang mewarisi ciri khas yang ada pada perempuan itu. Dan kalau generasi ini adalah generasi yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, maka inilah yang telah menjadi ciri khas umat Allah mulai dari abad yang pertama, pada waktu Yesus masih ada di atas dunia ini, zaman rasul-rasul, jemaat yang mula-mula, kemudian abad demi abad. Dari saat itu, perintah Allah dan kesaksian Yesus selalu menjadi ciri khas umat Allah. Umat Allah selalu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tidak mungkin timbul umat Allah di zaman akhir ini, umat yang sisa dengan ciri khas menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ini adalah generasi keturunan dari perempuan itu, dari anak itu. Kalau tidak, memang semua ciri khas itu sudah dimulai dari awalnya. Pemirsa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah pekabaran yang disampaikan oleh umat Allah yang menuruti perintah Allah atau hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita bahas pada pembahasan sebelumnya, tapi beranjak dari sini kita akan perkenalkan siapa mereka dan mengapa mereka harus menjadi umat yang khusus dengan misi yang khusus, dan mengapa mereka mempunyai pekabaran yang khusus. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita telah bahas, ini ada kaitan dengan menuruti perintah-perintah Allah, dan karena telah tiba hari penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tidak heran bila mana naga atau setan berusaha untuk menghancurkan umat Allah, karena umat Allah menyembah Allah. Sementara kita telah pelajari bahwa setan mau agar
manusia bukan menyembah Allah, tetapi menyembah dirinya, menyembah setan. Maka marahlah naga itu kepada semua orang yang menyembah Allah, yang menuruti hukum-hukum Allah, yang memelihara perintah yang keempat, yaitu menguduskan hari Sabat. Pemirsa yang dikasihi, ada suatu hal yang mau kita baca dalam ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat yang kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Di sini diperkenalkan suatu entiti yang baru, suatu unsur yang baru yang disebut dengan Babel. Kenapa saya pilih ayat ini? Karena ayat yang pertama tadi yang kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat 4 ada kaitannya dengan Babel. Allah selalu mempunyai umat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya ulangi kembali. Dia mau supaya umatnya selalu dengan dia, hidup menuruti akan perintah-perintahnya, dan tidak meninggalkan dia, karena ini demi kebahagiaan umat-umatnya tersebut. Walaupun umat-umatnya banyak kekurangan, ia selalu berusaha untuk menjangkau mereka kembali. Nah, setan di lain pihak berusaha untuk menarik perhatian umat Allah untuk jauh dari Allah dan menyembah setan. Dan setan bekerja melalui berbagai upaya. Salah satu upayanya adalah melalui satu simbol di sini yang dikatakan dengan Babel, kota besar. Sekarang mari kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-18. Ayat yang kedua, saya mau baca ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Wow, ini kan yang kita baca barusan, pemirsa. Ingat, di mana tadi? Tadi baru saja kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-8. Pekabaran malaikat yang kedua, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Nah, pekabaran itu dijabarkan lebih luas karena Babel dalam Wahyu pasal yang ke-14 tadi, pemirsa, belum terlalu diperkenalkan. Kini di dalam ayat pasal yang ke-18 kitab Wahyu, Babel itu mulai dijabarkan dengan lebih rinci identitasnya, apa yang terjadi dengan dia. Sekarang kita baca sekali lagi ayat yang kedua, pasal yang ke-18. Sudah roboh Babel, kota besar itu, yang telah menjadi kediaman roh jahat. Dan karena Babel sudah roboh, ya kalau bangunan roboh, kalau ada gempa bumi, bangunan mau roboh, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Inilah perintah dari Allah. Ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku. Pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Babel roboh, keluar umatku daripadanya. Ada apa dengan Babel? Mengapa sampai Babel roboh? Di dalam ayat yang ketiga, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, pemirsa, ada banyak ayat yang kita akan baca, tapi saya akan berusaha untuk tahap demi tahap. Saya berdoa semoga Tuhan boleh menuntun kita agar kita boleh mengerti. Babel mempunyai nama lain atau nama alias. Kita boleh baca itu di dalam pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Wahyu 17 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Yang tadi kita sudah baca, Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Lalu aku melihat perempuan itu, yang disebut dengan Babel besar itu, mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Wow, apa yang terjadi? Babel disebut juga dengan seorang perempuan.
Tapi kali ini bukan perempuan seperti yang terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-12. Artinya, kitab Wahyu memperkenalkan dua perempuan. Perempuan yang pertama yang terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-12 adalah perempuan yang menggambarkan satu umat yang hidup menuruti perintah-perintah Allah, memiliki kesaksian Yesus, adalah satu umat yang menyambut pekabaran takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan menyembah Allah. Tetapi yang ada pada saat ini dalam pasal yang ke-17 adalah perempuan yang lain, dan perempuan ini katanya penuh dengan kekejian dan segala kenajisan percabulannya. Bahkan ia mabuk oleh darah orang-orang kudus. Ini adalah perempuan yang tidak suka dengan perempuan yang satunya. Kalau perempuan yang ada dalam Wahyu pasal yang ke-12 menuruti perintah Allah, maka perempuan yang ini menganiaya orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah, yang menuruti akan perintah Allah. Pemirsa, sebenarnya kita mau lihat sekarang apa yang dimaksudkan dengan anggur hawa nafsu cabul yang disebarluaskan oleh perempuan ini yang ada dalam Wahyu 17, atau yang kita kenal dengan nama lain, yaitu Babel besar tersebut. Babel besar atau perempuan itu. Yang saya mau katakan adalah apa anggur hawa nafsu cabul tersebut. Ternyata perempuan yang tidak menuruti perintah Allah ini, yang penuh dengan hujat ini, telah disebutkan terlebih dahulu di dalam Wahyu pasal yang kedua. Boleh kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau, ini kepada jemaat yang ada di Tiatira, karena engkau membiarkan wanita atau perempuan Izebel yang menyebut dirinya nabiah. Nah, ini yang saya mau tekankan. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Mengapa sampai ia memabukkan banyak orang dengan anggur hawa nafsu cabulnya? Karena di dalam cawan anggur hawa nafsunya itu terdapat campuran berbagai ajaran, kebenaran digabungkan dengan kesalahan. Dan bila mana itu diajarkan, maka itu akan menyesatkan hamba-hamba Allah. Kalau ada suatu ajaran yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan, kita akan lari pontang-panting dan mengatakan tidak. Tetapi kalau ada satu ajaran yang mengatasnamakan firman Tuhan, tetapi kemudian diputar sedikit dan dimasukkanlah beberapa hal yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang bisa menyesatkan umat Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Babel itu. Dan inilah yang dilakukan oleh perempuan yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Oleh karena itulah, maka ayat yang pertama kita baca tadi, dengan suara yang lantang, panggilan diberikan kepada umat Allah. Dalam Wahyu pasal yang ke-18 tadi kita baca lagi ayat yang keempat. Pergilah kamu, hai umatku. Allah melihat bahwa masih ada umatnya yang dengan hati yang tulus, sangat polos, yang telah disesatkan, bukan karena mereka mau menentang Allah, tetapi itulah yang telah diajarkan oleh mereka selama ini. Maksud saya, itulah yang telah diajarkan kepada mereka sampai saat ini. Dan mereka mengikuti semua ajaran itu, di mana dicampurkanlah kebenaran Allah dengan tradisi manusia, dengan hati yang tulus. Mereka mempunyai semangat untuk mencari kebenaran Tuhan. Mereka menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, walaupun yang mereka ikuti ada yang salah. Kepada umat inilah panggilan dari Yesus Kristus kepada umatnya. Hai umatku, aku tahu bahwa engkau mencari kebenaran. Hai umatku, aku tahu bahwa engkau mempunyai hati yang tulus. Engkau mencintai kebenaran. Engkau menuruti akan perintahku. Dan engkau berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendakku. Tetapi masalahnya, engkau berada di Babel. Dan Babel telah menyesatkan engkau. Dan Babel tidak mempunyai fondasi yang kuat sebagai firman Allah. Dan karena Babel tidak mempunyai fondasi yang kuat sebagai firman Allah, maka Babel itu roboh. Babel itu tidak bisa menyelamatkan engkau. Hanya
hanya aku yang bisa menyelamatkan engkau. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan bagaikan anggur hawa nafsu cabul itu. Hai umatku, keluarlah dari Babel, keluarlah dari Babel. Tuhan memanggil umatnya untuk meninggalkan Babel tersebut. Salah satu ciri khas dari Babel itu juga boleh kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Wahyu 17 ayat yang ketiga berkata, seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Nama-nama hujat. Masih ingat hujat? Hujat, ada satu kata yang sudah kita bahas juga dalam pertemuan kita sebelumnya. Inilah yang secara tepat dilakukan oleh agen-agen setan. Semuanya bersatu untuk menentang Allah, untuk mengalihkan perhatian umat Allah dari kebenaran, dari perintah-perintah Allah. Perintah yang pertama sampai perintah yang ke-10, termasuk perintah yang keempat, menguduskan hari Sabat. Inilah yang sudah pernah kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Wahyu 13 ayat yang ke-6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua yang diam di dalamnya. Menghujat Allah, menghujat kemah kediamannya, menghujat bait suci. Mengapa sampai Babel, perempuan yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-17 tadi, menghujat bait Allah, menghujat Allah? Ada apa di dalam bait Allah? Ada apa? Baik, kita katakan ada banyak. Tetapi yang merupakan inti dari bait Allah, yang terdapat di dalam bilik yang maha suci, terdapat di sana tabut perjanjian. Kita tanya lagi, ada apa di dalam tabut perjanjian? Apa yang ada dalam tabut perjanjian? Kita katakan di dalam tabut perjanjian, dan kita telah bahas, ada 10 perintah Allah. Ada apa di dalam 10 perintah Allah? Sehingga kekuasaan yang diprakarsai oleh setan itu berusaha untuk menghujat bait Allah, yang di dalamnya ada peti perjanjian, yang di dalamnya ada 10 hukum Allah. Ada apa? Karena di dalam 10 perintah Allah itu ada perintah-perintah yang menyuruh atau memerintahkan manusia untuk menyembah Allah. Jangan ada padamu ilah lain, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembah kepadanya. Khususnya perintah yang keempat yang mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, dan untuk mengingat Allah sebagai pencipta dunia ini, maka kita berhenti dan menguduskan hari yang ke-7 sebagaimana yang Allah sudah sampaikan. Dan inilah yang menjadi ciri khas umat-umat Allah, yang menjadi sasaran amarah dari naga tersebut. Di dalam situ kita boleh melihat dalam perintah yang keempat, Allah sebagai pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tidaklah mengherankan bila mana melalui berbagai agennya setan berusaha, melalui binatang yang keluar dari dalam laut, Wahyu 13, melalui perempuan yang duduk di atas seekor binatang dalam Wahyu pasal yang ke-17, berusaha untuk menghujat Allah, menghujat nama Allah, menghujat bait kediaman Allah. Sasaran mereka adalah mereka mau untuk mengalihkan penyembahan kepada Allah kepada penyembahan kepada manusia. Itulah yang terjadi, pemirsa yang kekasih di dalam Yesus. Dari situlah kita boleh mengetahui apa ciri khas Babel itu. Dan kita sudah bahas panjang lebar. Mengapa Allah memanggil umatnya keluar dari Babel? Yang pertama, karena Babel tidak mengajarkan penyembahan kepada Allah melalui penurutan 10 perintah Allah. Yang kedua, oleh karena Babel mencampurkan ajaran kebenaran yang ada dalam firman Tuhan dengan tradisi manusia, sehingga itu menyesatkan dan memabukkan umat-umat Allah. Dan yang ketiga, mengapa umat Allah harus keluar dari Babel? Supaya bila mana Babel dihukum, umat Allah yang ada di Babel tidak turut tertimpa oleh malapetakanya. Umat Allah keluar. Tetapi setelah keluar, apa yang dilakukan oleh umat-umat Allah? Ada ayat yang sangat baik dalam Perjanjian Baru, juga ditulis oleh Yohanes yang kekasih, yang merupakan ucapan langsung dari Yesus Kristus. Saya akan bacakan ini.
Kita buka pemirsa, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Yesus Kristus berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Kalau kita menggunakan bahasa Wahyu, ada padaku umat-umatku yang lain yang ada di Babel, yang aku mau panggil mereka keluar supaya mereka akan menjadi satu kawanan di sini dengan satu gembala. Kalau begitu kita bertanya, kawanan yang seperti apa? Atau jangan kita menggunakan istilah kawanan. Untuk menjadi satu umat Allah yang khusus. Mereka dipanggil keluar untuk bergabung dengan umat Allah. Umat Allah yang bagaimana? Yang bagaimana lagi kalau bukan yang dikatakan oleh Alkitab dalam Wahyu pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke-17, yaitu umat Allah, keturunan dari perempuan itu, yaitu jemaat Allah, dari satu generasi ke generasi yang lain, mulai dari abad yang pertama, generasi umat Allah di akhir zaman ini, yang terus mempertahankan akan hukum-hukum Allah, hidup menuruti akan hukum-hukum Allah. Bukan mereka legalis, karena Alkitab berkata dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, Wahyu 14 ayat yang ke-12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah, dan mereka mempunyai iman kepada Yesus. Satu paket kehidupan yang sungguh indah, percaya kepada Yesus Kristus, menerima kuasa darahnya yang menyelamatkan, dan sebagai sambutan terhadap kasih karunia-Nya, maka umat Allah ini, kepada siapa umat Allah yang dipanggil keluar dari Babel itu akan bergabung, mereka menyambut akan kasih karunia Allah, penebusan darah Yesus itu dengan hidup menurut hukum-hukum Allah yang sudah kita pelajari, bahwa ini semua termasuk pekabaran sembahlah Allah yang kaitannya secara langsung kepada perintah yang keempat, yang betul-betul mengatakan Allah lah pencipta dan kita perlu menyembah Dia dengan menguduskan akan hari Sabat. Pemirsa yang berbahagia, lalu bagaimana dengan kisah umat Allah selanjutnya? Umat Allah inilah ternyata yang dipercayakan oleh Yesus Kristus untuk mengabarkan pekabaran takutlah akan Allah. Umat Allah inilah yang harus memanggil akan umat Allah lainnya yang masih ada di dalam Babel. Mari kita bergabung, mari kita menyembah Allah. Jangan mau kita disesatkan oleh ajaran yang mencampur adukan kebenaran dan tradisi manusia. Inilah pekabaran 3 malaikat itu, pekabaran yang mereka sebutkan untuk memanggil orang keluar dari Babel. Babel sudah roboh, mari takutlah akan Allah. Jangan menyembah binatang itu, jangan menyembah patungnya atau menerima akan tanda dari binatang tersebut. Ini adalah pekabaran umat Allah. Ada satu hal yang sangat menarik, karena kitab Wahyu pasal yang ke-12, 13 dan 14 dijabarkan secara kronologis. Pemirsa, coba tunduk sejenak dan baca Alkitab kita. Saya juga mau tunduk dan baca. Kita pegang Alkitab kita. Kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-14. Kemudian kita lihat ayat 6, kita tidak baca. Kita lihat saja angka-angkanya, 7, 8, 9, 10. Itu masih merupakan bagian dari pekabaran 3 malaikat. Ayat 11, ayat 12, ini adalah pekabaran 3 malaikat. Lalu kemudian ada satu dorongan semangat dalam ayat yang ke-13. Berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi pekabaran firman Tuhan, pekabaran yang disampaikan oleh umat Allah untuk memanggil keluar dari Babel, disebutkan dalam Wahyu pasal 13. Pertanyaan saya, apakah yang pemirsa temukan, apakah yang Anda temukan? Cerita apakah atau ayat-ayat tentang apakah yang terdapat setelah pekabaran 3 malaikat ini? Memang saya tidak bisa mendengarkan pemirsa, tapi saya percaya pemirsa telah menemukannya. Setelah pekabaran 3 malaikat ini, maka kitab Wahyu dilanjutkan dengan suatu gambaran tentang tuaian di bumi. Ada 2 tuaian, tuaian gandum
dan tuaian yang bukan gandum. Tuaian untuk keselamatan dan tuaian untuk yang dihukum. Kapankah ini terjadi? Ini terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Wahyu pasal yang ke-14, mulai ayat 14, pemirsa, tetap kita ikuti dengan teliti. Wahyu 14, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Ini menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa implikasinya? Apa artinya? Artinya, di zaman akhir ini, Allah mempunyai satu umat. Dan ciri khas dari umat Allah itu adalah mereka takut akan Allah, mereka muliakan Dia, mereka menyembah Dia, karena mereka tahu hari penghakiman telah tiba, dan mereka menuruti hukum-hukum Allah. Mereka memiliki kesaksian Yesus, mereka percaya dengan iman kepada Yesus Kristus, menerima kuasa darah Yesus Kristus. Mereka menguduskan hari Sabat, hari yang ketujuh, sebagai bahagian daripada 10 hukum Allah. Dan umat Allah ini mengabarkan pekabaran 3 malaikat, termasuk sudah roboh Babel. Hai sahabat-sahabatku, hai umat Allah yang ada di dalam Babel, keluarlah, bergabunglah dengan umat Allah yang sisa. Dan apa yang terjadi selanjutnya, pemirsa? Selanjutnya yang terjadi adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya di zaman akhir ini tidak ada lagi generasi yang lain umat Allah. Inilah generasi umat Allah yang terakhir yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Inilah generasi umat Allah yang terakhir. Kepada siapa pekabaran 3 malaikat itu dipercayakan? Umat Allah yang harus mengajak lebih banyak orang lagi untuk menjadi umat Allah. Mengapa? Karena hari penghakimannya telah tiba. Mengapa? Karena cerita selanjutnya adalah Yesus datang segera. Ia datang segera. Janjinya berkata, aku datang segera. Dan untuk menyambut akan kedatangannya yang kedua kali ini, diperlukan satu umat yang mengabarkan akan pekabaran 3 malaikat. Pekabaran sembahlah Allah, takutlah akan Allah, pekabaran menuruti hukum Allah, pekabaran untuk menyambut Yesus Kristus, menyambut kasih karunia Yesus Kristus oleh iman. Dan setelah itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai penutup, pemirsa, apa yang akan menyusul kedatangan Yesus yang kedua kali menurut cerita yang ada di dalam kitab Wahyu? Setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka umat-umat Allah akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ada satu gambaran yang terjadi bagi umat Allah begitu mereka tiba di sorga. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sungguh indah di dalam kitab Wahyu. Setelah Wahyu pasal 14, kita boleh baca Wahyu pasal yang ke-15, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4. Apa yang terjadi dengan umat Allah? Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Berdirilah orang-orang yang tidak mau menyembah binatang itu. Berdirilah orang-orang yang dengan perjuangan mereka, dengan penyerahan mereka kepada Yesus Kristus. Mereka hanya mau menyembah Allah. Mereka hanya mau berbakti kepada Allah. Mereka mau menuruti akan hukum-hukum Allah. Mereka mau menerima Yesus Kristus dengan iman yang tulus. Mereka ini katanya berdiri di tepi laut kaca, dan digambarkan mereka menyanyi. Di dalam Alkitab, nyanyian biasanya dinyanyikan setelah ada satu kemenangan. Dan memang mereka telah menang, karena mereka telah mengalahkan binatang itu. Mereka tidak mau mengikuti dia untuk menyembah binatang itu, seperti yang digambarkan dalam Wahyu pasal yang ke-13. Dan ini nyanyian mereka. Nyanyian mereka disebut nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Kenapa disebut nyanyian Musa? Oleh karena Musa waktu itu menyanyi setelah ia keluar dengan bangsa Israel dari Mesir, setelah mereka berhasil oleh kasih karunia Allah menyeberangi Laut Merah. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah, lalu mereka menyanyi memuji Tuhan karena musuh sudah kalah. Kemudian mereka sudah boleh keluar dari tanah Mesir, mereka telah menang, mereka menyanyi. Dan ini adalah juga disebut dengan nyanyian anak domba yang telah menang itu. Sekarang pemirsa, sebagai penutup, mari kita baca apa isi nyanyian tersebut. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ayat 4, saya mau pemirsa perhatikan. Saya akan tanya habis ini. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Dengan kecapi, saudara sekalian. Saya tidak bisa main kecapi, saya main gitar. Tapi ini katanya dengan kecapi digambarkan dengan alat musik yang lazim pada saat itu. Pada waktu kitab ini tulis. Mereka menyanyi. Dan dalam nyanyian mereka, khususnya dalam ayat yang keempat, Tuhan, saya tidak bisa menggambarkan betapa indah lagu itu. Saya coba nyanyikan dengan versi saya. Ya Tuhan, siapakah yang tidak takut? Ya Tuhan, siapakah yang tidak memuliakan namamu? Semua bangsa akan datang menyembah Engkau. Pemirsa, bukankah di dalam ayat ini kita mempunyai 3 kata kerja? Yang pertama adalah takut akan Allah, yang kedua adalah memuliakan namamu, dan yang ketiga adalah menyembah Engkau. Oh Tuhan, demikian nyanyian para pemenang, demikianlah nyanyian mereka yang menyembah Allah, mereka yang masuk ke dalam kerajaan sorga, mereka yang tidak mau mengikuti ajaran yang sesat, yang diajarkan oleh Babel dengan mencampur adukan kebenaran dan tradisi manusia. Mereka menyanyi, ya Tuhan, siapakah yang tidak takut akan Engkau, siapakah yang tidak memuliakan namamu? Segala bangsa akan datang menyembah Engkau. 3 kata ini, takut, memuliakan, dan menyembah. Wow, pemirsa, di mana kita bisa temukan ketiga kata ini berturut-turut? Di mana? Di mana lagi kalau bukan di dalam pekabaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus, yang harus dikabarkan oleh umat Allah, yang kita sudah baca di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa pekabarannya di sana? Wahyu 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala mata air. Apa pekabarannya pemirsa secara berturut-turut? Ya, takut akan Allah. Kemudian yang kedua, muliakanlah Dia. Dan yang ketiga, sembahlah Dia. Ini pekabarannya pada waktu mereka ada di bumi. Pada waktu mereka bertekad mengikuti Kristus, menerima Kristus, dan menuruti hukum-hukumnya, beriman kepadanya. Inilah pekabarannya. Begitu mereka tiba di sorga, apa lagu mereka? Lagu mereka sama dengan pekabaran mereka. Karena lagu mereka mengatakan, ya Tuhan, siapakah yang tidak takut? Oh, ada di pekabaran mereka akan Engkau. Siapakah yang tidak memuliakan namamu? Ada dalam pekabaran mereka. Dan segala bangsa akan datang menyembah Engkau. Ada juga di dalam pekabaran mereka. Artinya pemirsa, yang dikabarkan oleh umat Allah di zaman akhir ini, umat Allah yang Allah panggil keluar dari Babel, mereka menerima pekabaran. Dan pekabaran inilah pada waktu mereka tiba di sorga, menurut gambaran kitab Wahyu, mengingat betapa hebatnya, bersyukur mereka kepada Tuhan. Oleh karena pekabaran itu, mereka menyanyi dan memuji, membesarkan nama Tuhan. Siapakah yang tidak takut? Siapakah yang tidak memuliakan namamu? Semua bangsa menyembah Engkau. Artinya apa pemirsa? Menurut konteks kitab Wahyu, pasal yang ke-14 dan pasal yang ke-15. Hanyalah mereka yang menyambut pekabaran malaikat yang ketiga, atau pekabaran 3 malaikat. Sekali lagi, hanyalah mereka yang takut akan Allah, yang memuliakan Dia, yang menyembah Dia, yang bisa menyanyikan lagu yang sama, takut akan Allah, muliakan Dia, dan menyembah Dia. Karena mereka sudah latihan di dunia sebelum mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Latihannya tidak mudah, karena latihannya penuh dengan banyak tantangan. Mengikuti Kristus, menyambut panggilannya, hai umatku, keluarlah dari Babel. Banyak tantangan.
Latihannya cukup serius, latihannya cukup lama. Ada banyak tantangan, jatuh bangun, tapi mereka terus latihan. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia. Begitu mereka menyanyikan, saudara sekalian. Bukan saja merdu, tetapi mengandung makna, syukur, dan ucapan puji-pujian kepada Allah, kepada Yesus Kristus, anak domba itu yang telah menyelamatkan mereka. Pada malam hari ini pemirsa, Yesus Kristus memanggil kita, "Hai umatku, datanglah kepadaku. Engkau diciptakan untuk dekat dengan aku. Jangan jauh daripadaku. Datanglah kepadaku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku mengasihi engkau dan aku datang segera. Keluarlah hai umatku. Pergilah dari segala ajaran yang menyesatkan engkau. Terimalah akan diriku." Demikian sabda Yesus. Terimalah akan sabdaku. Apakah ini merupakan kerinduan Anda, pemirsa? Dimanapun Anda berada. Jika ini adalah merupakan kerinduan Anda, apakah Anda rindu untuk bergabung di dalam satu umat yang mengumandangkan pekabaran yang nanti akan kita nyanyikan di dalam kerajaan sorga? Jika ini adalah kerinduan Anda, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau mau kami dekat dengan Engkau. Terima kasih karena Yesus Kristus datang dan mati di atas dunia ini, agar supaya kami boleh tetap dekat dengan Tuhan. Terima kasih karena Yesus akan datang segera membawa kami ke sorga, supaya kami tetap dengan Tuhan. Malam hari ini kami telah berjanji, kami mau menerima panggilan dari Yesus Kristus. Hai umatku, biarlah ya Bapa, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, agar kami boleh menerima akan undangan Yesus Kristus ini. Dan kami boleh menjadi satu umat, dengan satu pekabaran, dengan satu misi, mempersiapkan dunia ini untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kami pun boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa kami, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.